Masa pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan, di mana kebutuhan pangan masih tetap tinggi sedangkan mobilitas dibatasi. Melihat kondisi tersebut menjadi peluang bagi Dinas Pertanian dan Pangan atau Dinperpa Kota Pekalongan yang mulai menggiatkan budidaya tanaman dengan metode kultur jaringan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Zainul Hakim, saat ditemui di kantor dinasnya pada Jumat 25 Juni menjelaskan, laboratorium kultur jaringan dan greenhouse sudah ada sejak lama namun karena belum adanya SDM yang memenuhi sehingga budidaya kultur jaringan baru dimulai di tahun ini. Ia menjelaskan banyak tanaman yang akan ditanam karena melihat potensi yang sangat menjanjikan. Saat ini beberapa tanaman yang sudah layak juga sudah dipindahkan dari laboratorium ke lingkungan luar atau dengan istilah aklimatisasi. Kultur jaringan, alhamdulillah mulai hari ini tadi kami juga melihat di lapangan karena diminta oleh bidang pertanian pangan dan hortikultur melihat proses bahasanya aklimatisasi. Jadi pemindahan ini ya hasil kebanyakan kultur jaringan yang sudah besar, yang sudah layak, yang tadinya di tempat inkubator semacam itu, ini sudah bisa dipindahkan nanti ke tempat di luar. Tapi memang ini karena masih masa-masa rentan, ini tadi kami memberikan penjelasan, Pak, mungkin di greenhouse kita, jadi kita punya 2 greenhouse, yang satu untuk hidroponik, yang satu untuk jadi proses pertumbuhan dari hasil kultur ini perlu dipasang paranet dulu. Ya sudah, saya bilang sudah jangkarnya sudah Pak, kita tinggal ini menyediakan paranet, nanti kalau sudah dipasang kita siap untuk memindahkan. Jadi yang sudah siap dipindahkan itu beberapa jenis anggrek, kemudian ada pisang paranansia apa namanya, pisang yang luar pulau kayaknya. Karena itu sekarang kan menjanjikan. Jadi nanti kedepannya melalui laboratorium kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri merupakan suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi bagian dari tanaman, seperti sel, jaringan, atau organ, serta membudidayakannya dalam lingkungan yang terkendali atau secara in vitro dan aseptik sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap. Pengelola Laboratorium Kuljar Dinperpa Kota Pekalongan, Rahma, menyebutkan saat ini sudah ada beberapa jenis tanaman dalam budidaya kultur jaringan, diantaranya adalah anggrek vanda, pisang barangan merah, dan krisan. Ia juga menjelaskan pada prinsipnya tunas atau bagian tanaman yang akan digandakan dimasukkan ke dalam botol kaca yang diisi dengan media agar-agar yang mengandung nutrisi sebagai bentuk makanan yang akan diserap oleh tanaman. Semua proses tersebut harus dilakukan dengan steril dengan suhu yang telah ditentukan. Jika suhunya berubah sedikit maka akan berpengaruh pada tanaman. Irfa Febriani, Batik TV, melaporkan. Ini kan kaget, ya sama dengan ini dari lingkungan yang terkontrol keluar ke lapangan.